cara saya menerangkan itu terserah saya bagaimana saya menuangkan pemikiran. Kemudian giliran Anda, terserah Anda nanti terserah Anda bagaimana Anda menerangkan pemikiran Anda. Nah, tujuan saya angkat di sini tentang saya ini orang-orang Islam, terlahir dalam Islam, ini untuk Anda mengerti. Iya. Lanjut aja Pak. Itu, kebanyakan ini nanti terbuang waktu kita nanti. Kita belum masuk ke Al-Quran dulu. Bapak kan minta bagaimana cara diskusinya. Saya lagi dengarkan ada satu poin. Bapak bilang jangan menuduh Kristen. Saya sepakat. Orang seperti Bapak aja nggak mau pilih Kristen. Keren banget Bapak ini. Orang yang sesat dalam Islam pun tak mau pilih Kristen. Luar biasa. Saya acungi jempol Bapak. Setidaknya saya apresiasi ya. Mending Bapak jadi ateis daripada jadi Kristen ya. Itu lebih luar biasa. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Oke. Silakan lanjut. Kenapa saya bilang demikian? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita jangan bahas itu dulu. Kita bahas kan gini. Kita kan mau bahas tema. Tema kita kelayakan kitab suci. Bapak bilang, Uni, jangan tuduh saya Kristen. Sebenarnya kemarin pun saya tak tuduh Bapak Cakra. Bahkan saya tanya sama Bapak agamanya apa? Bapak bilang saya percaya Muhammad sama Yesus, kan gitu. Nah, terus saya bilang, karena Bapak begitu, saya ini kan pendiskusi dua arah. Saya membandingkan kedua tokoh ini, kedua kitab suci ini. Nah, ternyata Bapak tidak mau, ya sudah. Alhamdulillah, sekelas Pak Cakra yang sesat saja, bahkan tidak mau jadi Kristen, itu sudah luar biasa bagi saya. Apalagi orang-orang yang pintar di kalangan Islam, orang yang profesor itu maksudnya. Jadi saya masih acungi jempol. Keren, kita nggak usah bahas Kristen lah, nggak layak Kristen dibahas di depan kita berdua ya. Sip ya, mantap ya. Oke, kita bahas Al-Quran saja. Oke, misalkan slogan sesat yang Anda barusan sebutkan ke saya. Nanti kan Bapak katanya tadi boleh berpendapat. Bapak bilang Nabi Muhammad fiksi, Bapak boleh berpendapat. Saya bilang Bapak sesat, saya tidak boleh. Namanya mengekang pemikiran saya. Kita fair. Anda dengan argumen Anda, saya dengan argumen saya. Saya tadi pembuktian kalau Anda sesat. Nanti, mari kita diskusi dengan baik. Anda kasih persyaratan, saya juga kasih persyaratan. Jangan Anda mau diterima persyaratan saya tidak diterima. Mari kita bahas. Tema kita kelayakan kitab suci. Argumen kita 3 menit. Tapi setidaknya saya sangat bersyukur pada siang kali ini orang seperti Pak Cakra pun tidak mau mengakui agamanya Kristen. Luar biasa. Ya, apalagi orang seperti saya dan orang Islam yang terpelajar lainnya kan. Ini luar biasa ini suatu penghormatan bagi saya. Karena saya itu Pak Cakra lebih sedih lihat orang menyembah anak manusia dengan kitab yang tidak jelas sumbernya ketimbang orang yang salah kaprah terhadap Al-Quran. Lebih baik orang salah kaprah terhadap Al-Quran masih bisa diluruskan daripada orang yang mengaku-ngaku benar tapi Tuhannya anak manusia. Oke lah, kita tidak usah bahas Kristen. Kenapa? Di antara kita berdua ini, Bapak kan dihormati orang Kristen nih. Kita akui Kristen tidak patut dan tidak layak kita bahas karena memang tidak ada epistemologisnya. Mari kita bahas Al-Quran saja yang lebih mantap untuk dibahas sebagai kajian ilmiah atau non ilmiah. Oke? Nggak usah kita bahas Kristen. Siap? Oke ya? Oke, mantap. Siapa dulu yang mau prolog? Bapak atau saya? Saya dulu karena saya yang mengajukan judul. Mantap. Iya Bang Al. Bahkan waktunya gimana? Ya, naikin satu orang bisa nggak untuk moderator? Bang Palopo bisa naik ke atas nggak? Kasih bantu waktu timer. Tuan dan Tuan. Yang nunjukin waktu ya? Iya, timer. Bang Palopo bisa bantu saya naik ke atas Bang Palopo. Saya tunggu Bang Palopo tema apa untuk ini. Bang Palopo bantu adek. Mana ini Tuan dan ini Bang Palopo ini kalau diminta bantuan nih. Tolong bantu Bang Palopo. Bentar ya Pak Cakra, kita ada butuh timer biar kita diskusinya elegan, ya. Bang Palopo, coba naikkan Bang Palopo. Mana dia? No, Bang Palopo aja. Bang Palopo, tolong bantu untuk timer dulu. Lagi di luar Uni katanya, duh. Oke lah, nggak usah. Saya pakai timer saya aja ya. Kita pakai timer kita aja ya. Atau Bang Al punya handphone satu lagi nggak? Nggak kedengeran Bang Al. Handphone saya di dalam. Jangan pakai itu, jangan pakai itu. Enggak, saya mau lihat teman-teman yang saya kenal dulu untuk timer ya. Yang nggak kenal saya nggak bisa naikin ya. Ketik 1 untuk apa? No. Saya yang pilih yang enggak, saya pilih yang untuk timer. Teman-teman, kalau bukan Melanie, kalau bukan Cha yang biasa jadi moderator ya. Melanie atau Cha, cewek-cewek yang biasa temenin kita diskusi. Melanie atau Cha atau siapa ya? Oke, gini aja deh. Udah lanjut aja. Saya Bang Hendra naik ke atas, Bang Hendra naik ke atas. Bisa buka cam? Bisa naik ke atas. Ini Hendra aja nih. Oke. Kemudian waktu mungkin kita bisa set sekitar 2 jam 40 menit itu gimana? 2 jam 40 menit boleh. Lebih kurang lah nanti. Pokoknya jangan 2 lewat jam 3 pun. jam. Ya, 2 jam oke lah. Good. Ya. Di sini waktu saya jam 1. Di sini waktu saya jam 1.04. Jadi mungkin saya selesai. Pak Cakra, waktu di sana jam berapa? Jam 12. Oke. 12. Ya. Berarti kita cuma beda 1 jam, oke? Jadi nanti saya di sini jam 3. Kita sudah clear di sini ya.
Nanti Oke. mungkin setelah 2 jam bisa kita buat ini ya statement penutup. Oke, tidak ada yang bisa bantu timer. Kita pakai timer dari saya saja ya, manual saja ya. Oke, Pak Cakra yang prolog dulu. Sebentar saya siapkan dulu perangkatnya. Time 3 menit saya pakai. Bentar, teman-teman. Ini kalau teman-teman timer lagi dibutuhkan, lagi nggak bisa ini. Bentar ya Pak, saya mau pakai stopwatch aja. Oke. Bentar. Kak Ina handphonenya ada sini Kak. Kakak bantu pakai timer dulu sini Kak. Handphonenya aja, soalnya handphone aku nih literasinya di dalam sini. Kakak pakai timer aja. Coba timer di mana? Timer. Kompas. Mana timer? Ah, ini nih. Oke Pak Cakra, kita mulai ya. Kita mulai. Saya nggak bisa tampilkan ininya, timernya tapi. Oke. Atau Oke. Bang Al terima lagi deh akun aku satu lagi deh Bang Al. Oke. Naikin lagi satu akun. Oke. Bentar. Biar enak pakai timer kita. Jadi ini ya dialog ini bukan debat, Buat meeting lain. tapi kita bertukar pikiran tentang persoalan Al-Quran. Jadi mengarahnya ke situ. Jadi seperti saya katakan tadi, kita di sini bukan untuk cari menang, tetapi untuk mencari pencerahan, untuk mencari pencerahan dari persoalan yang kita hadapi. Oke, bentar ya. Saya naikkan lagi satu akun saya. Oke, saya buka timenya dulu. Oke, nah Pak Cakra bisa lihat ya di sini ya. Oke. Timernya kita 3 menit ya. Silakan Pak Cakra, saya mulai nih ya. Oke. Jadi judulnya adalah penceraian Al-Quran dan hadis. Jadi kenapa ini penting dipikirkan? Karena ini adalah persoalan yang kita hadapi dalam masyarakat Islam, di mana saya lihat Al-Quran ini tidak dimengerti secara pada kodratnya manusia. Nah, jadi kalau kita satukan Al-Quran dengan hadis, ini membuat Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk. Nah, banyak persoalan yang terjadi terhadap Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk karena adanya syariat Islam. Ketika syariat Islam ini bagian daripada Islam, maka Nabi yang di dalam agama Islam itu ribut sekali di belakang. Siapa ya? Bisa dimatikan mic-nya. Oke. Nah, ketika syariat Islam ini ada kaitannya dengan kitab fikih, dengan perintah-perintah Nabi Muhammad, dengan pemikiran-pemikiran asbabun nuzul, sehingga Islam ini jadi agama yang hanya agama-agama corak mafia. Jadi bukan lagi agama kepada pencerahan, bukan lagi agama kepada kesejahteraan, bukan lagi agama kepada pemberdayaan suara hati nurani manusia, kepada agar bakat dan potensi manusia kita ini berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang banyak. Nah, dalam kitab hadis ini atau dalam hukum Islam, di mana syariat Islam, kalau penegakan syariat Islam ini terjadi, maka yang ditegakkan itu adalah kezaliman dalam beragama. Nah, perlu diketahui, penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, ini terkaitnya sehingga masyarakat umat Islam terjerat di dalam sikap-sikap kekerasan dalam beragama atas nama Tuhan. Nah, jadi kita ini ya tertipu dengan slogan-slogan, di mana yang pertama kita diajar untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri, kemudian ternyata Nabi yang kita anut ini mengajak kita kepada kezaliman dalam beragama, sehingga masyarakat tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin pada dirinya dan juga tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin secara kolektif atas agama yang dianut. Nah, ini persoalan yang kita hadapi sehingga ini perlu kita pikirkan. Jadi menurut saya ada masalah yang sangat bermasalah dalam agama Islam, di antaranya yang paling bermasalah adalah kitab hadis. Jadi disinilah lahirnya Islam, disinilah lahirnya. Oke, waktunya sudah habis tuh 6, 5, 7. Oke. Lanjut ya, waktu sudah habis ya. Oke. Lanjut ya. Tidak kedengaran Oke, nih, baik. Uni. Ya baik.
Baik, terima kasih. Saya pindah dulu mikrofon sebentar. Oke, saya mau nanti Pak Cakra, karena Pak Cakra bilang poin yang saya tangkap adalah Pak Cakra bilang bahwa Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kezoliman. Pertama dalilnya ya, data Nabi Muhammad mengajarkan kezoliman dulu. Yang kedua, tolong definisikan apa arti syariat. Apa yang dimaksud dengan syariat? Ya, jelaskan kepada saya secara etimologi, terminologi, ya, aksiologinya. Kemudian jelaskan kepada saya ayat apa yang Bapak maksud di mana Nabi Muhammad mengajarkan kezoliman. Karena saya tahu satu-satunya Nabi yang tidak zalim Nabi Muhammad. Kalau kita bicara, bahkan Nabi di agama lain ada yang mengambil bini orang, ada yang bertelanjang bulat 3 tahun, ada yang meniduri menantunya, ada yang bahkan menghabisi nyawanya sendiri, ada yang plan, bahkan ada Tuhan yang dinasehati sama Nabi loh. Ada yang tidak konsisten loh. Bahkan kita bisa tunjukkan bahwa ternyata di dalam dunia ini satu-satunya nabi yang bahkan bertanggung jawab berguna bagi peradaban hanya Nabi Muhammad. Bahkan asal Pak Cakra tahu, setahu saya, bahkan ada Tuhan yang tidak berguna bagi peradaban loh. Ya, kita tidak membahas agama lain ya. Kita tidak peduli bahas agama lain. Saya cuma bilang bahwa setahu saya, sepanjang saya belajar keagamaan, satu-satunya nabi yang berguna hidupnya buat peradaban dan ruang lingkup orang banyak, kampung halamannya dan juga untuk peradaban itu hanya Nabi Muhammad. Karena setahu saya, ada nabi-nabi orang lain tuh bahkan tidak berguna, bahkan Tuhan sendiri ada Tuhannya orang lain yang tidak berguna buat peradaban. Maka matikan waktu itu, pakai waktu saya aja. Ini udah panjang jalannya dari tadi ya. Seperti itu Pak Cakra. Maka tolong tunjukkan kepada saya ciri-ciri Nabi yang tidak mengajarkan kezaliman itu seperti apa. Ada 2 nih jawab pertanyaan. Apa definisi syariat? 1. Kemudian apa itu Al-Quran? 2. Yang ketiga, ciri-ciri Nabi yang bermanfaat seperti apa yang saya minta seperti itu ya. 3 itu nanti Pak Cakra jawab. Oke? Prolog saya cuma sebentar aja. Nggak nyampe 3 menit saya. Silakan Pak Cakra jawab ini. Karena Pak Cakra yang menyampaikan, saya yang mempertanyakan. Bahkan di agama lain, ada tokoh agamanya yang menikahi anak umur 3 tahun loh Pak Cakra. Disodok anak umur 3 tahun apa nggak pecah itu Pak Cakra? Mengerikan loh kalau kita bandingkan konsep kenabian agama Islam dengan nabi-nabi agama lain yang kita nggak perlu tahu lah agamanya ya, karena nggak perlu juga kita bahas ya, karena Pak Cakra kan mengakui sebagai agamanya aja Pak Cakra nggak mau. Jadi ada di dalam dunia ini orang-orang yang percaya Tuhannya minta perawan tuh ada loh Pak Cakra. Ada juga orang yang percaya Tuhannya bahkan membunuh anak kecil. Bahkan ada orang percaya bahwa Tuhannya datang ke dunia tidak berguna buat peradaban. Sementara Nabi Muhammad saya bisa buktikan eksistensinya ada. Nabi Muhammad juga berguna buat peradaban ada. Bagi kampung halamannya bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad ini poin mananya yang salah? Saya minta itu. Ya, apa arti syariat? Mana dalil tadi Nabi Muhammad? Definisi Al-Quran nggak usah dijelasin. Apa arti syariat? Ya, yang pertama. Yang kedua adalah mana dalil Nabi Muhammad mengajak kezoliman? Yang ketiga, ya, tunjukkan definisi Nabi yang bermanfaat buat peradaban. Contohnya seperti siapa? Udah clear ya. Waktunya masih sisa ini ini menit lagi nih ya. Oke, Pak Cakra silakan ini waktunya bersisa ini. Nah, silakan. Lanjut pakai timernya Bang Al, pakai timer Bang Al aja. Susah aku repot aku kayak gini. Ya. Oke, mulai aja. Lanjut Pak Cakra ya, silakan. Oke, baik. Perlu dimengerti bahwasanya syariat Islam adalah sejumlah hukum yang diwajibkan kepada umat, baik itu wajib jilbab, baik itu wajib puasa, wajib melakukan segala perintah yang dilakukan dalam agama Islam. Tidak hanya ritualitas, tetapi hukum-hukum lain yang dianggap hukum Islam. Kemudian suruh membunuh orang yang dianggap murtad. Kemudian disuruh bakar rumah orang yang dianggap lengah ke masjid. Kemudian nanti kalau ada seseorang yang dia mengkritik Nabi Muhammad itu harus dibunuh. Nah, kemudian ada nanti jangan jangan buat patung karena patung ini dianggap menyembah satu benda berhala. Jangan tidak ada musik. Nah, banyak sekali aturan-aturan dalam agama Islam yang di dalamnya adalah syariat Islam yang mengacu umat kepada pembodohan dan tata cara kekerasan dalam beragama yang semuanya itu adalah bagian daripada syariat Islam. Nah, jadi syariat Islam itu adalah kepada ideologi. Artinya di antara ideologi itu adalah memerangi umat lain, ya kan, memerangi umat lain dan membenci tetangga, kemudian di dalamnya juga nanti harus membantai kaum Yahudi demi orang Islam ini masuk surga. Nah, itu adalah di antara butir-butir daripada syariat Islam. Nah, jadi hal-hal yang demikian ini saya melihat tidak bisa dijadikan sebagai pegangan suri teladan. Yang demikian itu kalau kita lihat dari kitab hadis adalah memang perangai-perangai Nabi Muhammad. Makanya kalau kaum ulama ini dikatakan pewaris Nabi, ya mereka yang mereka wariskan adalah
kelakuan atau sikap-sikap kekerasan dalam beragama dan narasi-narasi pemudahan dalam beragama. Nah, itu adalah sebagian kecil dulu, nanti kita bisa jabarkan apa itu syariat Islam. Oke, sudah? Ya. Sudah? Oke. Itu aja. Bang Al, reset waktu. Itu aja dulu. Reset waktunya Bang Al. Oke, baik Pak Cakra ya. Oke, di sini kita akan melihat benar dan salah teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita simpulkan apa yang disampaikan Pak Cakra. Mulai waktu Bang. Pertama, Pak Cakra tidak suka syariat Islam wanita wajib berjilbab karena mungkin Pak Cakra pengen perempuan telanjang bulat biar bisa dinikmati sama Pak Cakra dan kawan-kawan Kristen dan kawan-kawan yang tidak beragama Islam. Itu tidak benar. Katanya Pak Cakra bilang hukum syariat Islam memaksa menyuruh perempuan berjilbab itu tidak patut. Gimana sih? Tapi saya tidak mengatakan saya menginginkan wanita telanjang. Ya berarti kan Pak Cakra kan nggak suka perempuan tutup jilbab. Pak Cakra kan pengen perempuan melihatkan rambutnya dan tubuhnya kepada Pak Cakra. Pak Cakra kan nggak suka perempuan menutup aurat toh. Gimana sih? Begini. Apa Gimana itu ini? Pak Cakra, tahu nggak? Kalau bicara tuh konsisten, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Pak Cakra sendiri yang bilang bahwa syariat Islam salah satu yang tidak sesuai dengan peradaban adalah berjilbab. Karena Pak Cakra pengen seperti zaman dahulu kala. Ya manusia itu teteknya diliatin, pakai kemben doang. Pak Cakra mungkin pengen begitu. Ya nggak apa-apa lah, nama laki-laki kayak Pak Cakra ya kan, nggak ada agama ya kan. Yang kedua adalah kata Pak Cakra, Nabi Muhammad membunuh orang yang murtad. Coba tunjukkan satu nama manusia murtad yang dibunuh oleh tangan Nabi Muhammad dong. Jangan memfitnah Nabi saya lah. Kalau Tuhannya orang lain yang tidak perlu kita sebutkan agamanya, kalau nggak salah, kita nggak usah bahas Kristen ya, kita bahas Yahudi aja. Pak Cakra tahu nggak? Kalau orang Yahudi nggak apa-apa dia dibahas ya. Tuhannya orang Yahudi itu membunuh orang yang tidak percaya kepada imam loh. Tuhannya orang Yahudi itu bahkan memerintahkan membunuh orang-orang yang mengajak menyembah kepada Allah lain loh. Tuhan Yahudi itu bahkan membantai suku Amalek turun-temurun loh, gara-gara tidak menyembah dia loh. Ngeri loh Tuhan seperti ini loh. Musa disuruh menghantam loh. Kita nggak bicara Kristen ya. Kita jangan bahas-bahas Kristen. Pak Cakra kayaknya malu banget kalau diklaim sebagai orang Kristen ya. Yang ketiga, sejak kapan ada perintah membakar rumah orang yang tidak ke masjid? Mana ayatnya itu? Mana dalilnya itu? Mana di hadis itu? Mana di Al-Quran itu? Udah dua fitnah ya Pak Cakra ya. Seneng banget memfitnah Pak Cakra ini. Yang ketiga, mana dalilnya membunuh pengkritik Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah dikritik kok. Waktu beliau mau berperang itu membuat parit tuh dikritik sama para sahabat, tidak dibunuh tuh. Macam-macam nih Pak Cakra memfitnah mulut nih Pak Cakra. Yang keempat, mana ajaran bencilah tetangga? Rasulullah justru mengajarkan seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Mana mukmin yang baik? Mukmin yang baik adalah yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Wah, Pak Cakra memfitnah Nabi Muhammad nih. Kemudian, bantai Yahudi untuk masuk surga. Yang melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi, 6 juta korban jiwanya pada Holocaust itu bukan orang Islam, namanya Hitler. Si Hitler ini agamanya Kristen. Bahkan dia dipengaruhi oleh Martin Luther, pendiri gereja reformasi Protestan yang muncul di abad ke-16. Kita sebenarnya nggak mau bahas Kristen. Tapi masalahnya kalau kita contohkan yang merusak peradaban, emang Kristen mulu sih yang ada datanya gitu ya. Jadi nggak ada Pak, Nabi Muhammad bunuh-bunuh orang Yahudi. Bahkan ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab ya Pak, mengambil kunci dari Sophronius, itu orang Yahudi boleh ke sinagog, orang Kristen boleh ke gereja. 300-an tahun Pak mereka damai. Umar itu menantunya Nabi loh, ikut banget kata Nabi loh Pak. Jadi di mana Pak Nabi Muhammad ajarkan bunuh Yahudi biar masuk surga Pak? Bapak kok memfitnah banget sih? Aduh waktunya lebih nih, aduh. Enak banget diskusi sama Pak Cakra ini ya. Nanti lebihkan Pak Cakra waktunya juga ya. Host jangan gitu host. Host kamu jangan tidur host. Waktunya lebih host. Host, hantu blau juga host ini nih. Oke, baik. Host, walaupun kita Islam kita tidak boleh korupsi waktu. Kamu berikan waktu ke Pak Cakra lebih 35 menit ya host. Kita Islam host. Saya terlalu menikmati diskusi sama Pak Cakra ya. Silakan Pak Cakra. Siap. Terima kasih. Siap, Bos. Pak Cakra jangan gitu. Mentang-mentang Pak Cakra Bang Al jangan gitu. Harus dilihat timenya. Tegas. Uni udah habis waktunya gitu. Nanti Pak Cakra tersakiti lagi di sini. Biasa minoritas kan suka mengaku tertindas ya kan Pak Cakra. Oke. Lanjut Pak Cakra. Ya. Aduh. Oke. Kalau Uni mau tahu hadis tentang seruan Nabi suruh bantai orang Yahudi, Anda bisa lihat di hadis 29. Hadis berapa? Hadis Al-Bukhari 2926. Oke, 2 berapa? 2926. 2926. Di kitab Anda apa bisa itu, cek, Pak? Begini, hadis saya itu punya ininya, Pak. Saya punya Kitabul Hadis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kitab hadis Pak, saya ada Pak websitenya ya Pak. Ya. Jadi Bapak kalau mau minta hadis Sunan Darimi saya punya, Sunan Nasai saya punya. Nomor berapa Pak Cakra? Nomor berapa? Nomor 2926. 2926. Tergantung percetakan Anda. Tapi yang di website itu nomornya 2926, yang saya punya juga 2926. Mungkin Anda
cetakan, tergantung percetakannya. Tetapi yang saya punya ini Coba luas- bacanya gimana Pak? Coba dibaca yang intinya- narasinya oke, gimana? yang intinya begini. Jangan intinya Pak, baca semua Pak, nggak boleh gitu. Kalau Oke. kutip literasi itu harus full Pak. Soalnya orang Kristen, takutnya kan Bapak temenan sama Kristen nih, takutnya Bapak terpengaruhi dengan gaya-gaya Kristen yang memframing dan mengutip-ngutip, memotong-motong Pak. Jangan gitu ya Pak. Bapak jadi ateis aja daripada jadi Kristen. Orang Kristen kalau berhadapan dengan saya banyak nipu Pak, kayak Bapak sekarang nih mulai-mulai kayaknya nih. Lanjut. Oke. Bapak tuh banyak tipuannya loh dari tadi. Lanjut Pak. Oke. Nampaknya Anda belum pernah dengar kan? Jadi Bukan, ini saya mau buktikan kalau Bapak itu benar. Coba dibacakan aja. Saya kan lagi lihat juga. Ini saya udah punya kok. Kitabul Hadis nomor 2926 saya punya kok. Di sini bacanya gini Pak. Nih Pak, ya, kalau saya tuh berani tunjukkan Pak. Oke. Bang Al, matikan aja waktunya Bang Al. Kasihan Pak Cakra itu. Kita lagi tunjuk data nih. Biar aja Pak Cakra bicara panjang dan lebar nanti. Kasihan dia. Nanti dia merasa terjolimi. Soalnya orang-orang kayak Pak Cakra ini apa-apa. Nih Pak. Ini ya Kitabul Hadis Sahih Bukhari nomor 2926. Ini sahih ya Pak. Sahih. Kami ikut perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Raja Ailam memberi hadiah seekor bawal berwarna putih pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membalas dengan memakaikan burdo kepada raja itu dan menetapkan baginya untuk tetap berkuasa atas negerinya, Pak. Justru di sini yang ada Nabi Muhammad mengizinkan seorang raja itu masih tetap jadi raja gitu loh. Gitu begini, Pak, yang mana? sebentar, Yang mana Pak? sebentar. Oke, jadi nomornya itu beda. Yang perlu diperhatikan ini isinya. Mungkin cetakan tergantung Makanya. cetakannya. Jadi Isinya kan gimana? dinarasikan oleh Abu Hurairah bahwasanya Allah messenger of Bapak Allah. lihatkan ke kami Pak, datanya Pak. Kameranya dihadapkan ke handphone Pak, biar kami baca, biar kami lihat di sini. Oh. Itu apa Pak? Itu Sebentar apa dulu. sih Pak? Waduh. Sebentar saya baca dulu. Jangan buru-buru. Waduh, apa itu? Suhuf Pak Cakra ya? Pak Cakra punya suhuf sekarang lembaran-lembaran. Wah, coba bacakan Pak. Coba perlihatkan di kamera. Kita nggak usah pakai waktu deh. Ambil waktu 2 jam untuk Bapak tunjukkan data. Ini pertama kali Pak Cakra tunjukkan data ya guys. Silakan Pak, kita mau lihat. Waduh, suhuf ini ternyata punya suhuf beliau. Pak Cakra punya lembaran-lembaran guys. Alias suhuf. Apa itu? Aduh. Bisa dibaca nggak? Besarkan Bang Al. Aduh, ini kok. Aduh. Coba saya lihat dulu. Iya, silakan Pak. Sahih Al-Bukhari. Lanjut. Referensinya dari MSA Web English referensi ada preset numbering scan. Dari mana itu Pak literasinya Pak? Bapak dapat dari mana itu fotokopiannya? Aduh. Begini, Ani. Begini dia nih. Ya kan, kalau boleh saya sarankan, ini saya tunjukkan nanti kan Anda bisa. Aduh, saya pikir kitab hadis Bapak punya. Tahu-tahu Bapak sama persis kayak orang-orang Kristen loh. Website apa itu yang difotokopi, Pak? Aduh, ini kalau saya bawa Matius 19:28 bakalan bahaya nih, teman-teman. Bapak, yang bener dong. Kitabul Hadis itu jelas Pak kayak gini nih ya. Bapak mau tengok PDF Kitabul Hadis sama saya punya. Nih saya contoh. Duh, Bapak Cakra ya amplop. Pantes Bapak tersesat. Nih saya kasih data nih, Pak. Cara menunjukkan sebuah hadis itu gini caranya. Nih kayak gini nih. Aduh ya amplop, pantesan aduh kayak gini Pak Cakra toto ya amplop plop nih ya. Pak, ini Pak, ini Kitabul Hadis namanya Pak ya. Ini Kitabul Hadis namanya Pak ya. Ini Pak, ini aduh gimana ini Pak Cakra gitu. Ini Pak, walaupun punya PDF ya Pak saya ya. Ini Pak, kayak gini Pak bentukannya Pak. Ini Pak. Pak, coba Pak lihat Pak. Pak, ini Imam An-Nawawi, Syarah Hadis Muslim. Ada Pak penulisnya Pak, jilidnya ada Pak. Jadi bisa dicari Pak. Gitu ya Pak ya. Darussunnah Pak. Itu Bapak nulis apa? Ya ampun. Pantesan orang Kristen banyak tepuk tangan dengar Bapak. Ternyata mereka memang menyukai orang-orang yang aduh, ini kayak Paulus nih dapat surat-surat langsung diimani nih. Aduh, bahaya nih. Makanya saya bilang Bapak tuh mirip banget sama Paulus. Sebentar nih, saya baca ini ya. Hadis yang saya Aduh. Iya, tapi bisa- itu dari mana, Pak? Itu fotokopian, Pak. Saya juga bisa bikin fotokopian Bapak. Duh, Pak, Bapak tuh kalau di kampus ya. Nah, itu baru baca halamannya. Buka halamannya, tunjukkan. Silakan. Bacakan. Nah, gitu dong. Ngapain bawa suhuf depannya? Iya, bacakan, Pak. Bacakan. Gitu kayak dari tadi. Bacakan, Pak. Yang dimaksud ya. Nabi Muhammad perintahkan bunuh Yahudi untuk masuk surga. Bacakan hadisnya. Saya tunggu. Nah, jadi yang intinya karena panjang, saya tidak mau. Jangan inti dulu, bacakan ayat hadisnya, Pak. Oke. Aduh. Allah. Oke. Yang dikatakan. Bapak bahwa- kameranya liatin Pak, kameranya liatin ke buku. Soalnya saya takut ditipu kayak Pak, saya takut ditipu sama orang-orang kayak Bapak. Bapak kan ada kamera handphone tuh, lihatkan ke bukunya biar kita baca bareng-bareng. Saya walaupun goblok-goblok ini bahasa Inggris saya bisa translate loh, Pak.
Bacakan Pak, liatin gini Pak, gini. Wah, gini nih. Oke. Aduh. Kan bagus kayak gitu diskusi. Yang mana yang dimaksud hadisnya? Nah, ini bukan hanya hadis. Ada beberapa hadis yang Iya. Jadi, Iya, bacakan Pak, bacakan. dikatakan Bacakan. oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya hari akhir tidak akan datang sebelum kamu memerangi orang Yahudi Oh hingga, Allah. hingga mereka baik yang berada di belakang kayu dan di belakang dimanapun mereka bersembunyi. Nah, hei kamu Muslim, ini ada orang Yahudi yang bersembunyi di belakang aku yang di belakang kayu. Bunuhlah dia. Aduh, Bapak, berarti Bapak berbohong. Bapak bilang di situ ada perintah mengatakan bahwa bunuhlah Yahudi untuk masuk surga. Bapak Cakra, gini nih Pak, kebanggaannya orang Kristen kalau nggak nipu. Maaf ya saya bilang penipu ya, soalnya saya harus jujur Pak, saya bukan orang yang diajarkan berdusta akan segala hal. Ya seperti ada perkataan seorang Rasul tuh Pak, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah Pak, bahaya Pak. Aduh, kan nggak ada Pak tertulisnya bunuhlah orang Yahudi supaya masuk surga. Di situ nanti Rasulullah itu, nih saya ajarin. Bentar dulu. Oke, saya terangkan. Jangan Bapak terangin, Bapak nggak sekolah. Saya sekolah. Saya sekolah, Bapak nggak berhak menerangkan. Benar Anda sekolah. Yang ingin saya maksudkan adalah kenapa orang Islam semakin mereka tenggelam dalam syariat Islam, semakin zalim mereka jadinya dalam beragama. Jadi ada ajaran-ajaran Ya, siapa? dalam agama Islam. Siapa yang zalim orang Islam? Sebentar dulu. Di Aceh itu 98 orang Islam mereka jahat dalam beragama. Nah, ada masalah di dalam doktrin Islam yang perlu kita bersama-sama untuk jujur. Bapak jangan bawa itu, kita kan temanya tadi udah melenceng loh. Pak Cakra katanya konsisten. Katanya kita bicara kelayakan kitab suci. Benar. Saya membawakan tuduhan Bapak, katanya bunuhlah orang Yahudi supaya masuk surga. Bapak sudah berbohong 3 kali, 4 kali loh depan saya. Kok bawa-bawa Aceh? Bapak ini bawa-bawa Aceh mulu. Aceh nggak ada kaitannya dengan diskusi kita. Begini, Uni. Kita kalau cuman hanya berargumen, ini kan bukan diskusi, ini bukan untuk mengerti, tetapi kita ini ya nampaknya kedengarannya sejauh ini. Bapak berbohong. Bapak bilang ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad suruh kita bunuh orang Yahudi supaya masuk surga. Saya tahu hadis itu. Rasulullah sedang menubuatkan nanti ketika sebelum kiamat orang Islam akan berperang dengan orang Yahudi. Itu sudah terjadi sekarang. Itu Zionis lagi perang sama Hamas itu terjadi. Apa sih Bapak ini loh? Begini, hari kiamat itu tidak boleh ditentukan oleh Nabi Muhammad, bukan urusan Nabi Muhammad tidak menentukan hari kiamat. Bapak kok, Pak, silogisme Bapak kemana? Kognisinya kok rendah sekali. Nabi Muhammad itu cuma ngasih tahu. Kata Nabi Muhammad, nanti kiamat itu tidak akan terjadi sebelum orang Islam berperang dengan orang Yahudi. Faktanya sekarang sedang terjadi. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nah, apa kaitannya dengan Nabi Muhammad? Bapak menuduh Nabi Muhammad, Bapak memfitnah. Bapak mengatakan Nabi Muhammad perintahkan bunuhlah orang Yahudi supaya masuk surga. Setahu saya yang memerintahkan membenci orang Yahudi itu Martin Luther. Kata Martin Luther dalam buku Yahudi dan Kebohongannya bahwa orang Yahudi itu adalah pilihan iblis. Nih, Bapak kalau diskusi itu kayak saya nih. Maaf ya, Bapak sudahlah bawa data salah pula lagi. Contoh nih Pak, kalau kayak saya nih, Bapak minta waktu kepada saya cuma mau menyesatkan umat. Waduh Pak, nih kita lihat nih. Bagaimana kemudian Martin Luther mengajak orang-orang Kristen di Jerman itu, ini fakta ya Pak, membenci orang Yahudi. Nih Pak, nih antisemit itu datangnya dari Martin Luther. Siapa Martin Luther? Pendiri gereja Protestan, nggak ada kaitannya sama Islam. Bapak jangan gitu lah, Bapak kok fitnah sih kerjaannya. Pak, saya tuh kasih waktu kalau Bapak nggak memfitnah. Kalau pemfitnah mah nggak dikasih tempat nih Bapak nih. Bapak baca nih Mbak, ini baru Pak, keji Pak. Bapak kalau diskusi itu bawa data kayak saya nih. Ini siapa bilang nih? Ini Ibu Rita Wahyu ya Pak. Ibu Rita Wahyu ini seorang Kristen. Ibu Rita Wahyu bilang, Luther, Hitler, Kristen, Yahudi. Ini Pak, antisemit itu dari siapa nih? Ya, antisemit itu dari Martin Luther. Nih Bapak baca nih, ini kata Bu Rita Wahyu nih. Martin Luther adalah bapak reformasi yang lumayan dinabikan oleh sebagian kalangan Protestan. Oleh kalangan